ceklek dia bunyi lama banget dan baru greng. Nah itu temen saya ada tuh, dia lagi jalan kenceng di tol, tiba-tiba blek mati semua mesinnya, sampai kelistrikan mati semua. Nah jadi kalau mobil sering hidup mati itu sih udah terkategori parah ya gitu. Kalau ketika lu colok, lu cabut lagi, olinya nggak ada, stop, derek, jangan lu tolol-tolol. Kalau sampai lu salah timing mesin ngelitik, itu sih jebol sih biasanya sih. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. 8 masalah yang sering terjadi pada mobil. Nah, 1, mesin sulit dinyalakan di pagi hari. Oke, ini dapat banyak ya dari teman-teman, mesin sulit dinyalakan di pagi hari. Kalau sekali-sekali oke lah ya. Kalau sering-sering berarti mobil ada problem. Kalau sekali-sekali itu mesin sulit dinyalakan, dilihat dulu nomor 1, mesinnya masih starter apa enggak. Itu kalau misalkan starternya itu agak berat ya berarti Anda cek di terminal akinya atau di akinya itu sendiri. Nah, kalau di starter cuma dia long start, itu problemnya bisa macam-macam. Bisa jadi si injektor itu kotor atau malah mampet ya kan. Bisa jadi tidak ada kelistrikan, bisa jadi tidak ada kompresi. Atau bisa jadi si fuel pump lu atau pompa bensin lu itu juga nembaknya kurang kenceng, jadi si injektor nggak dapet bensin nih untuk ngebuka. Nah, kalau misalkan seperti itu kan berarti kan kejadiannya kan nggak mungkin sebentar ya. Jadi kan itu namanya long start ya, sulit dinyalakan, berarti Anda ceklek dia bunyi lama banget dan baru greng. Nah itu Anda perhatikan nih, kalau cuma 1 kali oke, that's fine. Kalau sampai dia berulang-ulang nih, seminggu 2 kali, 3 kali, bahkan setiap hari, itu apalagi untuk mobil bensin, lu udah harus masuk ke bengkel bro, dicekin satu-satu. Itu pengecekannya dimulai dari yang gue bilang tadi ya, si injektor itu udah bagus atau belum tuh. Karena ketika si injektor tidak mengkabut, dia netesin bensin, itu nggak bakal nyala gitu loh, itu 1. 2, kompresi, cek kompresi kan gampang ya. 3, cek busi juga gampang ya. Kemudian cek coil sama pengapian yang lainnya itu juga gampang, sama cek fuel pump ya kan. Itu Anda harus lakukan semua. Yang nomor 2, mesin sulit dinyalakan saat panas. Nah ini contohnya ketika pagi-pagi lu nyalain mobil greng nih. Ketika Anda udah pakai, misalkan berhenti di Indomaret, kemudian lu beli minum, lu keluar lagi, terus starter lagi, itu setengah mati. Oke, itu bisa jadi 1, kompresi lemah. 2, injektor juga itu bisa juga jadi ya. Cuman yang paling biasanya saya temukan adalah grounding atau kabel groundingnya itu tidak cukup untuk menyalurkan si negatif current yang ada di mesin bodi gitu loh. Jadi ketika mesin berjalan itu semua komponennya itu menghasilkan negatif current namanya. Jadi atau arus negatif ya kan. Nah kita bilang arus negatif, gimana arus negatif itu harus dibalikin ke negatif aki nih. Saya ngomong dengan bahasa orang awam ya, bukan bahasa saintifik ya. Nah negatif arusnya itu harus dibalikin ke aki, makanya kan si aki itu negatifnya biasanya nempel ke bodi kan. Nah itu semua harus dibalikin ke aki supaya apa? Supaya jalannya si sensor-sensor dan semua komponen yang ada listriknya itu lancar. Kenapa? Ibaratkan dengan air deh. Airnya itu udah mengalir ke satu tempat. Nah, untuk dialirin air lagi yang baru, air yang di tempat penampungan ini harus dikembalikan kan gitu loh. Jadi itu konsepnya. Nah, biasanya itu terjadi pada mobil-mobil tua di mana kualitas kabel groundingnya itu sudah berkarat, bahkan udah oksidasi, bahkan udah tinggal dikit kabelnya. Nah, itu biasanya terjadi di situ tuh. Nah, solusinya sih simpel sih, tinggal dikasih kabel grounding yang baru atau ditambah kabel groundingnya, itu akan menjadi enak dan jauh lebih cepat responsnya. Apakah mobil Anda susah nyala? Atau jadi tidak bertenaga? Bawa mobilmu ke dokter mobil. Bengkel spesialis AC dan tune-up nomor 1 di Indonesia. Tune-up Jetlin dari dokter mobil menggunakan mesin berteknologi canggih yang akan menjangkau seluruh part mesin mobil Anda, membersihkan dengan tuntas, membuat performa mobilmu jadi tak terbatas. Rasakan performa mobil Anda jadi garang, reservasikan mobilmu sekarang. 3, mesin tersendat saat tancap gas. Oke, mesin tersendat saat tancap gas biasanya itu problem di pengapian ya kan. Pengapian atau di fuel masuk nih. Nah, jadi kalau misalkan di pengapian itu mungkin businya gapnya nggak standar, nggak sama semua ya. Makanya dia suka skip atau timingnya miss sedikit. Kemudian di si pompa bensin itu kalau kita colokin selang, pompa bensin itu bergelembung. Nah, itu juga bisa tuh. Karena gelembung-gelembung itulah yang nanti akan masuk ke injektor. Makanya dia suka ngedrop ketika digas. Nah, kemudian vakum-vakum dan selang-selang intake juga pengaruh kalau misalkan ketika lo lagi jalan, karena ketika lo lagi gas, ketika udara yang masuk itu kebanyakan, itu biasanya mesinnya juga berebet, kotor-kotoran di throttle dan di intake itu juga bisa lah ya, cuman itu sedikit banget. Nomor 4, tenaga mesin loyo. Nah, tenaga mesin loyo ini banyak faktor.
banyak banget faktornya. Bisa jadi bensin lo jelek, bisa jadi saringan lo mampet, bisa jadi vakum lo ada yang bocor, bisa jadi kurang tune up, bisa jadi ban lo jelek ya kan, bisa jadi transmisi lo problem. Kalau kekurangan tenaga itu kalau tidak terlalu signifikan biasanya hanya kotor aja ya kan. Kalau kekurangan tenaga sampai signifikan sebaiknya cepetan dibawa bengkel karena itu biasanya ada something yang problem gitu loh yang harus diperbaikin. Nah, mesin sering hidup mati. Nah, ini parah banget nih kalau mesin sering hidup mati nih. Biasanya sih kalau mesin sering hidup mati sendiri itu faktornya cuma dua ya. Satu kelistrikan, satu overheat. Dua-duanya susah untuk dicari karena harus dicari pelan-pelan ya kan. Dan karena saya bilang susah untuk dicari itu ongkosnya lumayan gitu loh. Karena kalau kelistrikan nih oke. Temen saya ada tuh, dia lagi jalan kencang di tol, tiba-tiba blek mati semua mesinnya. Sampai kelistrikan mati semua. Nah, itu kita tahu bahwa itu problem di kelistrikan. Yang harus kita lakukan adalah kita urutin nih satu-satu nih. Kalau dia mati totalnya dari mana? Kan gitu kan. Jadi kan itu kan ngurutin arusnya namanya ya. Dari kita asumsi akinya bagus ya kan, akinya bagus itu alternatornya bagus, berarti kan dua itu menghasilkan listrik yang cukup untuk satu mobil. Nah, kita tinggal tes-tesin tuh listriknya matinya di mana, jalurnya putusnya di mana atau bocornya kemana gitu. Dan itu labor intensi, itu ngeceknya itu nggak satu hari kelar itu, jadi makanya ongkosnya lumayan. Kalau misalkan overheat sama, itu juga turun mesin bisa 3-6 hari ya kan, dan itu juga ongkosnya lumayan. Jadi kalau mobil sering hidup mati itu sih udah terkategori parah ya gitu loh, jadi harus diservis ke bengkel. Lampu indikator oli menyala terus. Nah, kalau lampu indikator oli menyala terus, satu dari dua hal. Yang pertama adalah, tiga sih mungkin ya. Yang pertama adalah sensornya putus, itu juga bisa. Yang kedua, sensornya ketutupan kotoran, sehingga mau oli sebanyak apapun, itu dia akan membaca tidak ada olinya gitu. Itu juga bisa, solusinya tinggal dicabut sensornya, dibersihin. Yang ketiga, beneran nggak ada olinya. Jadi, nggak ada oli itu bukan berarti harus bocor ya gitu loh. Nggak, bocor ke bawah atau netes ke bawah atau ngebul di belakang, belum tentu gitu loh. Bocor oli itu bisa bocor ke kompresi sedikit-sedikit, bisa juga bocor ke radiator juga gitu loh. Karena di radiator kalau ada oil cooler atau masuk ke dalam salah satu packingnya itu ada yang jebol untuk dari sisi oilnya, itu juga bisa bocor. Jadi belum tentu yang namanya bocor oli itu ke bawah. Makanya kalau lampu indikator oli nyala, yang nomor satu Anda lakukan adalah cek dipstick. Jangan diterusin mobilnya. Kalau tiba-tiba nyala di jalan gitu kan, lu minggir langsung, lu cek lu tungguin dingin dulu 5 menit lah ya, 10 menit, lu cek dipstick nih. Sticknya lu keluarin, lu bersihin, lu colok lagi. Nah, itu lu lihat olinya sisa berapa. Kalau olinya masih banyak, setengah lebih, lu boleh bawa jalan. Itu berarti hanya sensornya aja yang ngebacanya nggak bener nih. Kalau ketika lu colok, lu cabut lagi, oli yang nggak ada, stop, derek, jangan lu tolol-tolol. Lebih murah lu bayar ongkos derek daripada lu paksa nanti ke bengkel, sampai bengkel udah pasti turun mesin gitu loh, udah pasti. Gua nggak usah ngomong apa-apa lagi karena itu udah pasti banyak yang lecet. Nomor 7, mesin mendesis. Yes, ini banyak banget ya ditanya di kolom-kolom komen. Bang, kalau mesin saya mendesis itu dari mana ya? Oke, mendesis itu kan biasanya dihasilkan dari suara udara yang lewat ya. Nah, udara yang lewat itu bisa dorong, bisa tarik nih. Nah, di mobil itu ada dua, ada yang namanya bus, ada yang namanya vakum. Kalau mobil lu non turbo, kebanyakan berarti selang-selang vakum nih. Nah, selang-selang vakum itulah yang harusnya lu cekin satu-satu nih. Karena dengan mendesis itu biasanya ada udara masuk yang nggak pada posisinya gitu loh. Jadi either selangnya sobek, either kemarin ketowel lepas, atau nggak dipasang dengan baik. Pokoknya intinya mendesis itu suara dari udara. Jadi lu cekin nih satu-satu nih. Mau gampang nih, gue kasih tahu cara gampangnya. Lu ambil throttle atau karburator cleaner, di setiap selang-selang lu semprot-semprotin tuh satu-satu tuh. Nah, jadi ketika pas di tempat selang yang lu semprot itu, ketika lu semprot dia berebet mesinnya, berarti bocornya ada di situ. Karena ketika dia nyedot karburator cleaner, otomatis si engine akan berebet gitu loh. Nah, itu wajar. Itu cara paling gampang sih ngeceknya sih. Nomor 8, mesin menggelitik atau knocking. Nah, ini paling banyak yang kita solving dari dokter mobil, salah satunya dengan cara kita tune up ya kan. Mesin gelitik itu kan faktornya biasanya oktannya nggak cocok, terus mobilnya kepanasan, terus memang udah kotor banget perlu di tune up. Biasanya sih salah satu dari 3 sih. Kalau sampai lu salah timing mesin gelitik itu sih jebol sih biasanya sih, dan itu jarang banget lah ya. Maksudnya dari 100 belum tentu 1. Yang umumnya 7 dari 10 itu mesinnya kepanasan. Yang 6 dari 10 itu biasanya kotor banget, kurang di tune up sih itu sih. Dan yang terakhir oktannya tidak sesuai, itu juga jarang banget ya bro ya. Maksudnya ya nggak mungkin kan spesifikasi Mercy, BMW, Audi lu kasih premium atau pertalite, itu nggak mungkin kan gitu. Jadi itu harus tahu dulu nih, spesifikasi bahan bakar juga pengaruh, cuman tidak sepengaruh itu gitu. Oke, mungkin sekian dulu dari saya Lung Dokter Mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.